Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok media pembelajaran SKIMA yang mana kami beranggotakan Nur Kamila Basin, saya sendiri Riki Roy Sandi, Dewi Ratnasari, dan Diana Ekawati. Yang mana pada pertemuan kali ini di sini kami akan menjelaskan tentang media pembelajaran kartu kenangan sebagai media pembelajaran SKIMA. Maka dari itu, silahkan simak video hasil presentasi dari kami. Baik, saya di sini akan menjelaskan nama media dan pengertiannya. Nama media ini adalah kartu kenangan. Kartu kenangan sesuai dengan namanya, permainan ini adalah permainan berbasis kartu, yang mana dimainkan dengan cara mengenang masa lalu sebuah peristiwa berdasarkan sejarahnya. Adapun kartu pada permainan ini terdiri dari 3 jenis, yaitu kartu pembuka, kartu penjelas, dan kartu penutup. Untuk jumlahnya, kartu pembuka memiliki jumlah kartu lebih dari 1, namun lebih sedikit daripada kartu penjelas. Sedangkan untuk kartu penutup jumlahnya sama dengan kartu pembuka. Contoh, kartu pembuka dan kartu penutup jumlahnya ada 4, sedangkan kartu penjelas jumlahnya ada 24. Fungsi dan tujuan. Fungsi dan tujuan dari permainan ini yaitu yang pertama, untuk meningkatkan semangat peserta didik dalam belajar, terutama dalam mempelajari sejarah. Yang kedua, agar peserta didik mampu untuk memahami alur kejadian peristiwa pada sejarah berdasarkan cerita. Yang ketiga, supaya peserta didik mampu untuk mengingat alur cerita pada sejarah yang dibahasnya. Yang keempat, supaya peserta didik mampu untuk menjelaskan secara singkat sejarah pada sebuah peristiwa. Kemudian, alat dan bahan yang digunakan. Adapun alat-alat yang digunakan yaitu yang pertama, gunting, lem, pensil, spidol atau pulpen bila dibutuhkan. Kemudian bahan-bahannya, yang pertama ada kertas duplex. Yang kedua, kertas HVS kuning atau bisa disesuaikan dengan keinginan. Kemudian yang ketiga, kertas HVS putih atau bisa disesuaikan dengan keinginan juga. Dan yang keempat yaitu bahan soal serta jawaban yang akan dibahas nanti. Cara pembuatan. Yang pertama, buatlah sebuah gambar persegi panjang pada kertas dupleks menggunakan pensil dengan ukuran panjang 8 cm dan lebar 6 cm. 2. Potonglah kertas dupleks tersebut sesuai dengan pola pada gambar. 3. Buatlah gambar persegi panjang pada kedua kertas HVS yang berbeda warna tersebut menggunakan pensil dengan ukuran panjang 4 cm dan lebar 6 cm. 4. Potonglah kedua kertas HVS tersebut sesuai dengan pola pada gambar. 5. Setelah semua kertas terpotong, maka tempelkanlah kertas HVS tersebut pada bagian belakang kertas dupleks yang telah dipotong tadi. Untuk penempelannya, kertas HVS yang berwarna kuning ditempelkan di bagian atas, sedangkan yang berwarna putih ditempelkan di bagian bawah. 6. Selanjutnya, untuk jenis kartu pembuka, tuliskan atau tempelkan objek pembahasan yang akan dibahasnya pada kertas yang berwarna. Untuk jenis kartu penjelas, tuliskan atau tempelkan sebuah jawaban pada kertas yang berwarna kuning. 7. Setelah itu, tempelkan atau tulislah soal pada kertas yang berwarna putih pada jenis kartu penjelas. Dan untuk kartu penutup, tempelkan atau buatlah sebuah kata-kata yang menarik, yang bermanfaat, seperti kata-kata mutiara, pesan-pesan, ayat Al-Quran atau hadis Nabi, dan lain-lainnya. Dan yang ke-8, kartu selesai dibuat dan siap untuk dimainkan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan media pembelajaran kartu kenangan. Untuk tantangan pertama-tama guru harus mengeluarkan kartu pembuka dengan keadaan tertutup. Kemudian yang kedua, setelah itu peserta didik harus memilih salah satu dari kartu yang tertutup tersebut. Untuk tantangan yang kedua,
Yang pertama, peserta didik harus bisa merangkai sejarah dari objek yang ada pada kartu yang telah dipilihnya tadi, dengan cara mencocokkan antara soal dan jawaban yang ada pada kartu satu dengan yang lainnya. Yang kedua, setelah peserta didik menemukan jawabannya, maka susunlah kartu tersebut dengan menaruh jawaban tersebut dengan menutupi soal pada kartu sebelumnya. Begitupun seterusnya. Yang ketiga, tantangan kedua dinyatakan selesai apabila peserta didik sudah menemukan dan menyusun kartu yang terdapat sebuah kata-kata menarik pada kartu penutup. Untuk tantangan ketiga, peserta didik harus menjelaskan kembali sejarah yang telah dirangkai dari kartu tersebut. Sedangkan guru harus menyimak penjelasan sejarah dari peserta didik tersebut, apakah sesuai dengan sejarahnya atau tidak. Setelah itu, permainan selesai dan guru bisa melakukan penilaiannya. Untuk lebih jelasnya, di sini kami akan mempraktekkan cara penggunaan media pembelajaran kartu kenangan ini. Maka dari itu, silahkan dilihat video berikut ini sampai selesai. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang cara memainkan kartu kenangan tersebut. Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam laporan tersebut, ada yang namanya kartu pembuka, seperti yang ada di atas ini, dan juga ada yang namanya kartu penutup dan juga kartu penjelas, seperti yang ada di bawah ini. Nah, cara memainkannya yaitu, tantangan pertama, peserta didik harus memilih salah satu kartu penutup yang ada di atas ini. Contoh, di sini saya memilih kartu ini. Nah, kalau sudah memilih, tantangan kedua yaitu, peserta didik harus menjawab pertanyaan yang ada di kartu tersebut. Seperti kartu ini, di sini dituliskan, sebelum bangsa Arab Quraisy mengenal Islam, apa yang mereka yakini pada saat itu. Kemudian kita cari jawabannya pada kartu penjelas dan juga kartu penutup yang ada di sini. Nah, ini kita temukan jawabannya. Sebelum bangsa Arab Quraisy mengenal Islam, apa yang mereka yakini pada saat itu? Di sini jawabannya adalah, sebelum bangsa Quraisy mengenal Islam, mereka meyakini agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kalau sudah ketemu seperti ini, maka soal yang di sini harus ditutup dengan jawaban yang telah ditemukannya. Seperti ini. Kemudian kita cari juga soal selanjutnya, yaitu apa nama ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kemudian kita cari lagi jawabannya pada kartu penjelas dan juga kartu penutup. Ini kita sudah menemukannya. Namanya adalah Hanifah, yang artinya benar dan lurus. Kalau sudah ketemu jawabannya, maka kita tutup soalnya dengan jawaban yang telah kita temukan. Begitupun seterusnya. Setelah itu, kalau peserta didik sudah menemukan semua jawaban yang ada pada kartu tersebut dan sudah tidak menemukan soal pada kartu tersebut, melainkan menemukan sebuah kata-kata seperti ini. Di sini dituliskan, sejarah Islam ditulis dengan hitamnya tinta ulama dan merah darahnya para syuhada. Tantangan yang ketiga adalah peserta didik harus menjelaskan
potongan-potongan cerita yang telah disusun olehnya. Contohnya sebagai berikut. Contohnya seperti ini. Sistem peribadatan bangsa Arab Quraisy sebelum Islam. Sebelum bangsa Arab Quraisy mengenal Islam, mereka meyakini ajaran agama Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang bernama Hanifiyah, yang artinya benar dan lurus. Karena ajaran Hanifiyah tersebut mengalami banyak perubahan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, hingga pada akhirnya mereka menyembah berhala, yang mana perbuatan tersebut diprovokatori oleh Amr bin Lu'ay al-Khuzai. Hal ini dikarenakan mereka mensalahartikan tradisi membawa batu yang diambil dari batu yang ada di tanah haram Ka'bah sebagai tanda cintanya mereka pada kota Mekah. Hingga pada akhirnya mereka menyembah apa yang mereka sukai dan mereka yakini. Dan hal ini terjadi pada saat kepemimpinan Jurhum. Setelah pasukan yang dipimpin oleh Amr bin Lu'ay al-Khuzai berhasil mengalahkan Jurhum, Amr bin Lu'ay al-Khuzai meletakkan sebuah berhala besar yang bernama Hubal, yang terbuat dari batu akik berwarna merah berbentuk patung manusia. Kemudian ia menyuruh kepada penduduk Hijaz supaya menyembah berhala tersebut. Selain daripada berhala Hubal, terdapat pula berhala lain yang antara lain bernama Al-Lata, Al-Uzza, dan juga Al-Manat. Jadi seperti itu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat, dan bila mana ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Bila itu, wassalamualaikum